Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi kosakata dalam teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Buka buku tema 1, halaman 9 sampai halaman 12. Ayo mengamati. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Apakah tumbuhan juga bergerak? Gerak tumbuhan fototropisme diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa sinar matahari. Contohnya daun tanaman yang mengikuti arah datangnya sinar matahari. Gerak tumbuhan geotropisme diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa gaya gravitasi bumi. Gerak tumbuhan hidrotropisme diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa air. Diskusikan dengan teman-temanmu. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Stomata atau yang dikenal juga sebagai mulut daun adalah alat pernapasan pada tumbuhan. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan sebutkan. Alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan. Pertama, paru-paru. Hewan yang menggunakan paru-paru untuk bernapas, yakni aves, berbagai jenis burung, amfibia,
katak dewasa juga bernapas dengan kulit. Namun saat menjadi kecebong, bernapas dengan insang, reptilia, kadal, kura-kura, ular, buaya, cicak, dan lain-lain. Mamalia, orang utan, beruang, paus, lumba-lumba, duyung, kerbau, kuda nil, dan lain-lain. Kedua, trakea. Pada hewan seperti serangga, alat pernapasan yang digunakan yakni trakea. Contohnya nyamuk, belalang, kupu-kupu, lalat, rayap, dan lain-lain. Yang ketiga, kulit. Jenis invertebrata yang menggunakan kulit sebagai alat pernapasan yakni cacing. Katak dewasa juga bernapas dengan kulit, meski juga bernapas dengan paru-paru. Dan hewan ini termasuk vertebrata. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, perhatikan gambar di atas pada manusia. Diawali pertumbuhan dengan bayi, menanjak ke anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi tua. Akan adanya perubahan berat dan tinggi badannya. Perhatikan pula pada gambar ayam. Diawali dengan telur. Dia menetas menjadi anak ayam. Kemudian ayam menanjak remaja. Kemudian menanjak menjadi dewasa. Tentu akan berubah berat dan tingginya. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih duduk di kelas 1? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kamu pasti bisa. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan hasil pengamatanmu. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kamu pasti bisa. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, perhatikan gambar di atas. Perkembangbiakan manusia diawali dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan menghasilkan anak perempuan untuk meneruskan keturunannya. Lahirlah anak kedua laki-laki. Demikianlah perkembangbiakan manusia dengan cara melahirkan. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Perhatikan gambar di atas. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur menetas dan menjadi anak ayam, dan anak ayam menjadi dewasa dan akan berlanjut terus-menerus dengan cara bertelur. Buka buku tema 1, halaman 13 sampai halaman 14. Ayo berdiskusi. Lanjutkan ya, nomor 3, 4, dan 5. Apa nama makhluk hidupnya dan bagaimana cara berkembang biaknya? Tetap semangat dan ceria, kamu pasti bisa.
Isilah tabel berikut ini dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Perhatikan tabel berikut, di mana pada tabel tertera nama makhluk hidup berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur. Sebagai contoh, nama makhluk hidup kucing. Berkembang biak melahirkan. Contoh kedua, nama makhluk hidup ayam. Berkembang biak bertelur. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya, tumbuhan memerlukan makanan untuk pertumbuhan maupun perkembangannya. Kerjakan di buku tugas ya, tetap ceria dan semangat, kalian pasti bisa. Apa makanan untuk tumbuhan? Zat makanan berupa glukosa atau C6H12O6 yang dihasilkan atau diperoleh dari proses fotosintesis. Kerjakan di buku tugas ya, tetap ceria dan semangat, kalian pasti bisa. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Buka buku tema 1, halaman 15. Ayo menulis. Setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup meliputi bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Berkembang biak. Makanan. Tumbuh. Bernapas. Bergerak. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata. Berkembang biak. Makanan. Tumbuh. Bernapas. Bergerak.
Gerak. PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, KD 3.1 dan 4.1, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi kombinasi gerak dasar lokomotor. Buka buku tema 1, halaman 16 sampai halaman 18. Ayo mencoba. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Pertama, berjalan ke samping kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Kedua, berjalan ke samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Ketiga, berjalan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Keempat, berjalan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Kelima, berlari ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Keenam, berlari ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Ketujuh, berlari ke samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Kedelapan, berlari ke samping kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Kesembilan, berlari belok-belok dan membentuk lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Lalu, cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari seperti gambar berikut. Nah, bagaimana gerakan-gerakan berjalan dan berlari yang telah kamu lakukan? Menyehatkan bukan? Badan akan kembali fresh setelah kita melakukan gerakan berjalan dan berlari. Sebelumnya, jangan lupa mengadakan pemanasan. Dan sesudahnya, mengadakan pendinginan. Tetap ceria dan semangat. Kalian pasti bisa. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Ikuti tahapan kegiatan seperti berikut ini. Pertama, buatlah barisan di depan garis awal. Kedua, kegiatan pertama adalah berjalan maju dari garis start menuju garis finish. Ketiga, berikutnya siswa berjalan mundur dari garis finish kembali menuju garis start. Keempat, kegiatan kedua adalah berlari maju dari garis start menuju garis finish.
Kelima, dilanjutkan dengan berlari mundur dari garis finish menuju garis start. Amati kelompok yang dapat menyelesaikan lebih cepat. Buka buku tema 1, halaman 18. Ayo berdiskusi. Bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat? Kerjakan di buku tugas ya. Tetap ceria dan semangat. Kalian pasti bisa. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan, selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. PKN Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.1 dan 4.1 Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi arti gambar pada Garuda Pancasila. Buka buku tema 1, halaman 19 sampai halaman 20. Ayo berlatih. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Buka buku tema 1, halaman 20 sampai halaman 21. Ayo bercerita. Sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan? Tuliskan waktu, cara, serta alasan kamu melakukannya. Lalu, ceritakan di depan teman-temanmu.
Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa mempraktekkan berbagai cara bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.